jadi sababnya kita begitu pas niat sore mau masuk dalam berangkat, ketika mau berangkat ada teman terus ada datang, bisa jadi ada halangan kan, nggak mungkin kita tuan rumah nih tamu. Itulah. Nah, jadi kalau kita bicara arwah, tentu kita bicara rohani. Makanya di sini kalimatnya menggunakan kata kalimat arwah. Arwah ini Pak, ayuh makhluk. Jadi yang maksud milik semua makhluk di arwah. Makhluk apa saja, setiap apa yang Allah ciptakan semua punya roh tanpa kita sadari. Baik itu makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ini memiliki roh. Ketika roh sudah masuk pada satu tempat, baru dinamakan roh. Ini arwah bisa dikatakan masih umum. Ketika Allah ciptakan arwah ini di alam arwah, alam ajali, arwah ini ditanya. Lihat dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh kita jawab tanpa kita sadari, Pak, kita sudah bertemu di hadapan Allah lewat roh kita. Di saat nama arwah belum diberikan nama, tapi ketika sudah masuk ke satu tempat, maka roh itu masing-masing punya nama. Ada Ruhul Qudus, ada Ruhul Qudus, ada Ruhul Amin. Jadi nggak satu roh. Tapi nama ini kalau roh itu sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, di mana roh bersatunya dengan jasad, masuk di alam yang ketiga. Setelah manusia itu berada di kandungan seorang ibu di janin, itu baru masuk. Jadi dari apa? Ketika Allah ciptakan roh masuk ke alam yang kedua, ke alam malakut. Simpel tuh Pak, di alam malakut. Ini termasuk nih buat yang masih kecil loh. Kalau nanti dia dewasa, kalau gede punya jodoh, terus dia punya anak, rohnya dibikin duluan. Allah nggak bikin 2-3 kali, itu loh ribet. Makanya dibikin sekali aja. Ya, satu kali dibikin langsung ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, kita jawab, kita semua. Berarti tanpa kita sadari, ruhul hukum di jambi rohani itu sudah bertemu hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita dengannya sudah ketemu Allah dulu. Sebenarnya kalau kita sumbernya kita lihat ayat ini, roh kita sudah bertemu. Karena pada saat setelah diciptakan, roh langsung ditanya. Tentu arwah semuanya. Maka kalau kita bicara arwah dalam Al-Quran itu dikatakan arwah nggak ada kafir, iman semua. Sebab ketika ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, semua jawab terus. Bala syahidna, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Berarti kan mukmin semuanya. Perkaranya yang jadi kafir itu ketika roh itu sudah masuk ke anggota badan manusia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Paham ya? Sesuai keyakinan masing-masing. Tapi ketika dia setelah diciptakan masih mukmin. Nah, setelah masuk itu roh ke dalam anggota badan seseorang, maka roh itu baru punya nama. Satu contoh yang paling gampang, Pak, setiap makhluk, makanya di sini kalimatnya arwah. Ini belum masuk ke satu tempat, satu makhluk yang Allah masukin. Kalau roh ini taruh di pohonan, berarti termasuk roh. Itu pohon, Pak, punya roh. Pohon kalau nggak ada mati. Ya. Tumbuhan semua punya roh. Makanya kita kembali pada jadian awal. Manusia diciptakan oleh Allah dari nutfah, saripati, tanah. Ya, yang kita makan juga bahannya dari saripati, tanah. Contoh, kita makan buahan. Buahan tumbuhnya di mana Pak pohonnya? Di tanah. Berarti kita makan saripati tanah. Yang makan juga bahannya dari saripati tanah. Kita makan daging, sapi, kebo, kambing, rumput tumbuhnya di mana? Di tanah. Yang kita makan dagingnya berarti bahannya dari
yang makan nanti masuk ke dalam tuh, dari tanah ke tanah. Ya, nutfah saripati tanah diambil. Nah dari situlah ketika ruh ini sudah masuk ke tubuh manusia, maka ada yang namanya ruhul qudus, ada lagi ruhul qudus, ada lagi ruhul amin. Ruhul itu bisa dimiliki oleh makhluk manusia semua. Dari mana sumbernya? Baca dalam surah Waqiah. Falaula idza balaghatul qulub wa antum hina idzin. Allah yang menceritakan, kalau kita bisa cegah, kalau kita bisa tunda, ketika roh berpisah dengan jasad, kenapa enggak jadi tidak kita roh sampai di qulub? Makanya apapun yang kita alami semua itu sumbernya kehendak Allah. Kehendak tanpa kehendak Allah nggak bisa. Maka lantunan kalimat la ilaha illallah mudah kita ucap, gampang kita ucap. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kalimat la ilaha illallah ini keluar dari lisan berbarengan dengan roh, berbarengan dengan qalbun? Ini yang paling sulit. Kita banyak nyaksiin teman-teman tahlil ketika teman meninggal. Cuman kalau kita pahami yang sebenarnya qalbunnya belum ikut zikir, rohnya belum ikut zikir, yang zikir cuma lisan. Pahamin Pak? Yang zikir cuma lisan. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena ternyata buktinya nyata. Ketika lantunan kalimat la ilaha illallah masih main HP, ikut nggak qalbun? Nggak ikut. Masih ngobrol, ikut nggak qalbun? Lisannya doang, lafaznya la ilaha illallah, tapi qalbun yang paling sulit Pak. Coba sadari, kita lantunin kalimat salah. Kalau kita lihat dalam kalimat munafik kita ini, subhanallah. Man qala la ilaha illallah bil lisani al-munafiqun. Ngucap lisan hanya kalimat la ilaha, cuma sampai lisan, sumbernya tidak dari hati mendalam, termasuk munafik dengan diri sendiri, zalim dengan diri sendiri. Makanya hati-hati. Kita masih banyak duduk kita di depan, di samping, tapi sayang lisan kita melantunkan kalimat la ilaha illallah, tapi qalbu kita belum bisa, perut kita belum bisa, jasad kita belum bisa untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat yang paling indah la ilaha illallah. Rasul yang menganjurkan dalam sebuah hadis, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utama, paling cakep, paling bagus kalimat zikir yang paling bagus la ilaha illallah jika ini dikerjakan. Tetapi kenapa kalimat ini sudah bertemu kok kita buang-buang? Kadang-kadang kita kurang yakin. Kita ini tergolong orang yang yakin Pak. Cuman sayangnya keyakinan yang kita miliki belum kita meyakini yang sebenarnya. Kita tergolong Allah yang yakin karena beriman. Tapi kadang-kadang keyakinannya itu yang sudah ada kurang diperkuat. Kita tahu baca Quran pahalanya besar, yakin kita. Tapi kita segan. Ya, kita tahu sholat tahajud besar pahalanya bangun malam, tapi kita segan. Ini bukan sekedar kebiasaannya, tapi memang keberatnya itu dan keyakinannya yang kurang. Kalau mudah semua mempunyai keyakinan yang kuat, kita nggak usah takut sama setan Pak. Kita manusia khalifah di bumi. Ya, tidak ada satu ayat yang akhirnya masukkan jin. Tuh kadang-kadang orang jadi salah ucap tuh. Jangan baca ayat ini, puasa ini, nanti lu jadi senang. Nggak ada. Tidak ada ayat yang di ayat-ayat Allah yang bisa merusak umat manusia kalau manusia meyakini. Baca dalam kalimat Al-Quran. Jangan nanti kita kadang-kadang masih ada pendapat kalau dibaca ayat 15, 17 menjadi penyakit. Salah. Allah bikin kalam nggak bikin susah manusia. Kembali kepada manusianya sendiri yang kurang yakin. Inilah yang terjadi. Maka coba kita terapkan.
Lantunan ini gampang lah, tidak gampang. Cuma kalau kita barengi, yang jadi pertanyaan kayak tadi, kalau dulu kita udah bareng belum? Ya, jasad kita udah bareng belum? Semuanya. Makanya ketika kita berusaha dengan kalimat tubu ilallahi taubatan nasuha jami'ah. Itu dalam surah An-Nahl kan Allah katakan wa tubu ilallahi jami'ah. Kalau tobat kepada Allah jangan tanggung-tanggung jami'ah. Jami'ah di sini ayat al-sabat Allah. Jadi 7 anggota yang ada di badan kita ajak tobat semuanya. Tobatnya jangan tanggung-tanggung. Kepala ajak tobat, telinga ajak tobat, mata ajak tobat, seluruh 7 anggota ajak tobat semua. Caranya bagaimana? Kalau tobat mau sujud, ya orang kalau udah kepala diajak tobat tentunya rajin sujud. Mata diajak tobat lebih banyak memperlihat kalam-kalam Allah atau gampangnya baca Quran lebih banyak. Telinga ketika kita bawa tobat, buru-buru ketika panggilan Allah itu datang. Ini kan kadang-kadang kita memperlambat, Pak. Allahu Akbar, ini baru aja. Ya, Allahu Akbar baru komat. Ya, Allahu Akbar kok imam sih lama ya, Pak. Tuh, akhirnya kita sendiri yang memperlambat waktu. Kita sendiri yang memperlambat waktu. Padahal ketika pemuda itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling cakep? Perbuatan apa sih yang paling bagus, yang Allah paling demen, paling resep? Rasul jawabnya sederhana, as-sholatu li waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kita kan kadang-kadang begitu, Bang. Kita boleh melaksanakan qobliyah, boleh, tapi kita lihat sisi waktu. Kita zuhur jam 2, emang udah zuhurnya lama pakai qobliyah dulu. Salah naruhnya. Iya, udah zuhur jam 2 baru kasih qobliyah, guys. Waktu aja udah ngabatin. Jadi mengutamakan waktu sunnah memperlambat waktu salah. Dan contohnya kedua yang paling gampang dah, kita punya duit di 1.000 atau 2.000. Ya, anak kita butuh banget ini jajan. Kemudian keponakan juga butuh. Yang mana yang harus dikasih? Anak dulu. Ya, untuk kita ibak kita pengen bagi, tapi keadaannya yang gak pas. Tolabul halal faridoh badal faridoh. Mencari barang halal hukumnya fardu, tapi sesudah melaksanakan yang fardu. Berapa banyak di antaranya orang yang kumpul dia lupa daratan, usaha siang malam, waktunya miskin, masih miskin juga. Akhirnya dia rugi di dunianya, miskin, ya akhirnya belangsak. Gimana kita memang senangnya? Coba. Ya Allah, saya katakan boleh kita mau berniat silakan. Memang ada hadisnya soal ya orang yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat setiap harinya, jaminannya rumah di tengah-tengah surga dicakap. Itu kata Rasul. Mana tadi 12 rakaat? Kau dia ba'diyah. Tak akan tetapi kita lihat sisi waktunya. Ini waktunya lagi waktu yang awal, waktu akhir. Jangan udah waktu pertengahan. Ya, udah jam 2 atau setengah 3 masih kau biar lagi. Iya. Kalau ada kewajiban itu kadang orang sampai itu sunat itu. Bagaimana? Orang sholat Jumat surga. Iya. Orang datang langsung bilang sunat. Justru itu makanya saya sering banget sampaikan. Sunat itu hukumnya kan nggak menutupi wajib. Nah kalau kita sudah sholat Jumat, ini khotib udah mimbar di Jumat, sholat sunat apapun sudah tidak ada disunahkan lagi, Pak. Kenapa? Karena khotibnya ini masuk rukun badal dari 2 rakaat dan zuhur. Idza takallama al-khatib 'alal mimbar ansit wasma. Apabila imam itu udah naik ke mimbar, ketika dia bicara, dia dengerin, simak. Karena ini pengganti dari 2 rakaat waktu zuhur. Satu. Yang kedua, kalau rukunnya itu ada salah satu rukun yang mungkin kurang, apakah itu mungkin wasiat atau mungkin doa
atau mungkin bacaan sholawat, baca Quran, kita yang menyempurnakan kalau kita dengar. Makanya wajib Jumat 40 itu orang yang paham tentang syarat dan rukun Jumat, bukan 40 pala doang, bukan. Lalu pertanyaan yang kedua, perempuan boleh nggak Jumat? Boleh. Sah Jumatnya sah, cuman kagak diwajibkan. Jumatnya tetap sah, cuman tidak wajib Jumat bagi wanita. Jumatnya sah, boleh kalau itu, boleh aja. Cuman kita kembali lagi di kampung kita, di daerah kita, diriin kata perempuan Jumat. Kalau kagak jadi mujadalah, bukan jadi ilahiyah. Tuh, masing-masing ada tempatnya, Pak. Kan sering saya sampaikan, silahkan kita melakukan sholat bersilahiyah kepada siapa. Mau ke Imam Syafi'i silahkan, mau ke Imam Malik silahkan, mau ke Abi Hambal silahkan, Abu Hanifah silahkan, asal mempelajari tentang ilmu ijtihad yang telah diistilahkan oleh Pak ulama tadi. Mau ke Syafi'i silahkan, asal jangan dicampur-campur. Kita pahli, jangankan kita jalan hidup, kita sholat aja masih gorong. Tahu nggak gorong? Gorong, bohong, nggak kalau dikasih bang. Sholat masih gorong kita sholat. Cuma kita nggak terasa apa dia kita gorong dalam sholat. Coba, sholat aja kita masih gorong, Pak. Maka sholat kita wah rusak dah. Ya pokoknya udah banyak agak bener aja dah. Ya, kita sholat aja masih kita bohongin. Sholat, rukun sholat kan 17. Terselip kalimat tumak mina itu kan tumaknya itu bitasbihah, berhenti sejenak selama membaca kalimat tasbih. Kadang-kadang kita udah gak ada tumak minanya, bahwa Allah gimana bilang Allah apa gimana tumak minanya, udah gorong ke satu. Lagi sholat bisa gorong, itu bayarnya. Ya, cuma kita nggak sadar. Contoh yang kedua, kita sering dengar ketika ngaji membaca doa kita hukumnya sunnah, kalau banyak wajib baca, kita kalau baca gorong lagi baca. Coba dia bayangin, lagi sholat pak gorong dulu. Ya, padahal itu sholat buat siapa? Buat kita. Lah kita rajin sholat, Allah maka akan ambil keuntungan. Ya, kita malas sholat juga Allah nggak pernah rugi. Hidup ini kan Pak, yang aslinya mah kita nungguin mati. Bener, hidup kita nungguin mati. Cuman sebelum datang kematian Allah berikan kesibukan. Tujuannya apa? Agar jangan sampai hambanya jenuh nungguin mati. Tuh, kesibukannya masing-masing. Sibuk lewat jabatannya, sibuk lewat kekuasaannya, sibuk lewat dagangannya, sibuk lewat bisnisnya, sibuk lewat kerjaannya, dikasih kesibukan. Cuma nanti ke semua kesibukan ini dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa? Kalau sampai lupa meninggalkan kewajiban itu sendiri. Bukan nggak boleh cari dunia, silakan dunia cari. Cuman ingat, jangan kita jadi budak dunia. Kalau bisa budak dunia kita budakin. Bener? Iya. Kalau kita jadi budak dunia sengsara Pak. Dunia kita banyak, kontrakan banyak, duit banyak, maghrib masih bersih tanah kotor baik. Digeblekin berdunia kita. Bener nggak? Aisyah kagak nyinggung. Bener. Kapan nikmatinnya kita? Coba dah. Kayak bapak-bapak yang hadir di sini, kan mungkin nggak asli orang sini semua. Kalau tinggal di sini, usaha sini punya duit di rumah di sini Pak. Jangan beli kampung, digeblekin juga Pak. Kerjanya di sini, rumahnya tidak di kampung, kagak kapan ketemu mati baginya. Bener gak? Ya. Senyum-data aja sama nggak pakai susah. Di sini belinya, kata kita usaha. Ada milik dikit, kirimin keluarga, anak-anak cucu. Ya, itu jangan kita salah naruhnya. Nggak bisa nikmatin dunia. Usahanya kita di Jakarta banyak duit, bikin rumah di kampung secakep-cakepnya, yang nempatin orang kaya, orang kan kita pulang lebaran doang, lah mati dengan nempatin lagi. Kapan nikmatin dunianya? Habis. Iya. Kalau perlu bikin dua. Di kali kaca di sini ada. Nah, itu lebih bagus.
Di sini kita buat usaha, di kampung buat istirahat. Begitu pas pulang ke kampung ada tempat. Tuh, enak kan? Iya. Jadinya itu dunianya dunia akhir. Kembali. Ayo. Tidak ruginya. Kita ini nungguin mati. Cuma dikasih kesibukan masing-masing. Yang sibuk, yang dagang sibuk dagangannya. Yang kerja sibuk kerjaannya. Yang pejabat sibuk jabatannya. Yang guru sibuk ngajarnya. Masing-masing dikasih kesibukan agar kita nunggu jangan sampai jenuh. Jangan sampai jenuh. Ya Allah. Walaupun apapun yang kita dapat, karena nanti kan kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu kita tahunya? Nanti ketika kita masuk ke alam yang kelima, alam barzah, baru kita tahu. Makanya Allah katakan kaifa ta'buruna billahi wa kuntum amwatan. Ini kalimatnya amwat. Ya, jadi kita dibuatnya dari bahannya mati. Tadi udah tersebut Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita. Takwim, hidupnya dicakap. Dari bahan yang hina, akhirnya takwim cakap. Punya tangan, punya kaki, punya mata. Takwim disempurnakan. Makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh telah kujadikan manusia itu dalam keadaan takwim cakap, dilengkapi fa'ahyakum. Tujuannya buat apa? Semua anggota ini balik untuk dibedakan kepada Allah Subhanahu. Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Makanya kalimat lantunan la ilaha illallah kan kalau kita maknain biasa, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali atau selain Allah. Tapi kalau kalimat ini kita ambil satu makna, bagian pemahaman daripada ulama Qoriqah, ini maknanya lebih tinggi lagi, Pak. La ilaha illallah, kedipan mata. Dari kita bisa kedip dari siapa? Dari Allah. Bisa merem dari Allah. Bisa melek, hidup, mati, semua milik Allah. Kalau kita kembali sifat kita cuma satu, la haula kosong, ini tidak punya apa. Apa yang mesti kita sombongin? Ya, semua kita bergerak karena Allah, kita diam karena Allah. Maka lantunan zikir ini diberikan menu yang beda-beda. Orang kan makannya masing-masing kedoyanannya, Pak. Ya kan kayak makanan. Kita pun zikir seperti itu. Dikasih. Kita kalau masuk kepada Thariqah Al-Qadariyah, zikirnya zahar keras. Dengar nggak? Ya ada. Ini orang maunya senangnya keras, maunya. Ya, kita mah asaban dia aja. Tapi ausatnya sederhana. La ilaha illallah, sederhana dia mah. Terserah mau pakai mana ini? Mau pakai yang keras, mau pakai yang sedang. Yang paling terpenting ketika lisan kita ucap la ilaha illallah agar masuk ke qalbun. Qalbun ini naik, langsung menemukan zat. Jadi sifat asalnya kita sudah sebut. Kalau pakai itu di sana, Pak. Iya, mananya? Mau pakai sedang? Oh, saya mau pakai zikir hobi aja. Boleh. Bagaimana zikir hobi? Zikir hobi itu nggak mau didengar oleh orang lain. Matanya dipejemin, mulut dikunci, kuping ditutup. Apa yang zikir? Kalau boleh. Belum mampu dah kita mah. Belum mampu dah. Iya. Kayaknya terlalu berat gitu mah. Ya, kadang-kadang kenapa? Karena yang bagaimana kan Pak, yang namanya manusia, sifat dia bahkan kadang-kadang masih ada begitu. Ya, ada kadang-kadang kurang pede lah kalau berkebatan dalam mau kencengin aja, doh. Ya, satu kadang-kadang bilang lagi suka ada sifat apa sih namanya dia? Gengsi. Tahu sifat gengsi? Ya, dia baru dengar di kalimat, nggak dipelajarin lagi, langsung aja dia baca. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kalimatnya ini bagus, kalau kalimatnya jelek dalam ucapan, ya sering
Bagaimana yang singkat? Saya kasih contoh. Kalau kita melantunkan kalimat istighfar, mendingan kita jamak daripada kita pisahin satu-satu. Satu contoh bagaimana? Misalnya begini. Kalau kita jamak, astagfirullahaladzim li walidayya walahum, ini udah bawa apa semua? Lanang, wadon, laki-laki, terus bawa ini. Ini kan masih kita dengar. Astagfirullahaladzim li walidayya walahum walahunna, kelamaan. Ayo, jamak li walidayya walahum, atau astagfirullahaladzim li walidayya walahum, habis lagi jamak. Kan Allah semuanya mati, mau lanang mau wadon semua, terkecuali ada doa maksusoh yang kita lihatkan khusus untuk seseorang, boleh disebut kalimat isimnya. Kalau membuat perempuan ya manas, kalau berlaki-laki ya mudzakkar. Bagaimana perbedaannya? Sama doa Allahumma firlaha, Allahumma firlahu. Waktu mana? Ketika menyolatkan janaza. Ada tempatnya. Di mana? Laki mudzakkar, perempuan muannas, diatur dalam ilmu Arab. Maka sama seperti ini. Li arwah ini jamak, jangan li ruh. Asal kata satu. Seperti kalimatnya saya kasih contoh. Kalau menggunakan kata kalimat, tanpa kalau santri bilang kalau fi'il itu kan perbuatan. Madi itu udah. Jadi kalau masuk fi'il madi satu perbuatan yang udah lalu. Contoh khoroja. Kalau khoroja kan mana keluar. Jadi kalau khoroja orang udah keluar tuh. Tapi kalau yang keluar sedang keluar karena mudhari. Perintah, keluar lo. Jadi masing-masing tempatnya. Makanya lihat dalam sirah Nabi yang terselip dalam Maulid Tiba. Ada kalimat yang begini. Qala an Atha bin Yasar an Ka'bal Akhbar. Ada kalimat gitu kan? Jadi kata kalimatnya di situ yakhrujuna di akhir ini atau dibaca di awal juga. An Atha bin Yasar qala an Ka'bal Akhbar. Kata Atha, al-limuni abit Taurat sofra wahidah karena yudkhiluhu bis sunduk. Para mama tahabi patah tubuh yakhrujuna fi akhiriz zaman mauliduhu bi Makkah. Dengar ya. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ini kalimatnya kan yakhrujuna fi akhiriz zaman, nanti akan keluar. Salah satu manusia yang usahanya lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, usahanya ke Syam. Kan ini kan masa di Taurat. Taurat kan masa Nabi Musa. Iya. Kan kita wajib menerima kan Taurat dahulu itu. Taurat kan kita pada Nabi Musa. 60 suku Nabi Sis. Ini kalimat ini sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Sedangkan Rasul berada di akhir zaman. Coba ini orangnya belum ada, kisahnya udah duluan. Nyata, bener lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, tuh nyata. Cuman kita sebagai umatnya ambil pertengahan. Yang mau melaksanakan maulid silahkan, yang nggak mau ya jangan nyalahin. Bener gak? Iya. Yang mau maulid silahkan, nggak ada ruginya. Yang nggak mau ya silahkan. Mungkin pelit baca selawat kagak mau. Gitu aja Pak, jangan ribet-ribet. Iya. Lihat sejarahnya. Lah Atha ini kan hobinya miara jin. Ini Atha ini biasanya anak ayah sama Atha. Kisahnya dalam hikayatnya. Ini dia sama jin resep, biaranya jin mulu. Ketika Rasul Muhammad mau lahir, jinnya baca selawat. Dia sempat marah, gila lu ya segala apa orang. Jadi belum tahu. Ternyata besoknya Rasulullah lahir. Nah makanya kalau ada umat manusia yang kagak mau baca sholawat, lebih goblok dari jin. Bener gak? Nah iya. Ya Allah, rugi. Ya, perbanyak sholawat.
insya Allah sholawat yang kita baca dengan tulus bisa membawa kita kelak nanti mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada Allah. Ayo kita belajar dan bulan sijil ini Pak, ajak kalau kita ajak anggota badan kita, nggak usah nyampe, tinggal terserah. Iya, mau tadi keras, lapanya mau sedang, mau kopi. Kalau kopi nggak berat, mulutnya terkunci, mata tarik, kuping tutup. Maksudnya apa? Agar kuping tidak mendengar hal-hal yang tidak baik, yang bisa mengurangi hawa nafsu kita, yang bisa mengurangi khusyuk kita. Pejamkan mata. Hati yang berzikir. Bisa nggak buat kita? Bisa. Ini kejadian. Kalau orang sudah mendapat Ruhul Kudus, ruh yang suci, itu kan pernah Pak di zaman Nabi Isa ada satu pastor. Kalau pendeta kan pastor dia, apa beda? Pendeta Pak pernah argumen dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang diargumenin Syekh Abdul Qadir Jailani nanya, wahai tuan pendeta, kenapa Ruhul Kudus kau jadikan Tuhan? Jawabannya apa? Karena Ruhul Kudus itu bisa menghidupkan orang mati, gitu kan? Nah, Syekh Abdul Qadir ngomong, saya juga bisa jika Allah memberikan izin, gitu kan? Akhirnya apa? Jadi ubah. Lalu yang kedua ngomong lagi sama teman, andai kata saya bisa menghidupkan orang yang udah mati, kau mau nggak aku dijadikan Tuhanmu? Pindah Ruhul Kudus. Bingung dia. Oh, iya. Masa Tuhan pindah? Oh yang pindah. Dan kalau Tuhan pindah, apa kita enak ya? Apabila Tuhan kita lagi miskin, kita pindah menjadi kaya, mau yang beli ya. Nah kita kagak masih miskin. Karena bisa pindah-pindahan. Iya. Kita mau berangkat jauh nih, untuk jauh nggak punya kendaraan. Tuhan kita punya pajero, orang pakai kita pinjam. Ya apa kita hambanya? Ya Allah. Enak kalau gitu ya. Mau pindah Tuhan, ditantang sama Syekh Abdul Qadir. Kalau andai kata dengan izin Allah, aku mampu menghidupkan orang yang mati, kalau mau menjadikan Tuhan aku. Iya Pak. Akhirnya satu kelompok katakan, iya boleh. Ya tidak berangkat. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau cari di satu wilayah, satu daerah, baik di Mesir, di Basra, ya, kemudian di Madinah, di Siraj, cari kuburan yang paling tua. Kuburan yang paling tua. Kalau Allah menghendaki, nggak ada yang sulit. Ternyata dibuktiin. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir ruhnya itu masuk ke dalam Ruhul Kudus. Tuh. Jadi bukan hanya Ruhul Kudus. Ada seorang yang bisa jadi rohnya seperti Ruhul Kudus. Seperti Pak Ruhul Mukmin. Ruhul Mukmin ini kan kalau kita baca dalam Al-Quran milik malaikat. Ya. Siapa di antara yang bukan malaikat yang dapat? Rasulullah. Tuh. Nah kita bisa nggak? Kenapa ada kalau kita mau usaha? Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kalau bukan kaumnya sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin, ada kalimat hatta ma yughayyiru. Ini ada kalimat masuk kalimat hatta, hanya lintir alam ini. Kalau kita itu enggak mau, enggak bakalan berubah. Begitupun orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi nggak bakal senang, nggak bakal ridho, nggak bakal ikhlas kepada umat mukmin selama umat muslim itu baik. Quran yang bicara, walau tardoan kal Yahuda hatta tabi'a, ada kalimat kata lagi, hatta tabi'a bila tahu, sehingga kita mengikuti cara semuanya, cara makannya, cara pakainya, cara perbuatannya, baru dia senang. Makanya mudah-mudahan kita terpelihara di akhir zaman ini yang sudah banyak macam-macam Pak. Malah para wali-wali Allah yang sudah mendapat pangkat kewalian ditutupin. Yang tahu ilmu wali, para wali lagi Pak. Iya, yang tahu ilmu wali para wali. Kita mah nggak tahu. Jangan kita. Syekh Abdul Qadir ini adalah kutub Rubbani, kepala dari wali-wali Allah yang lainnya. Bahkan kalau kita bicara kisah kemarin masih ada kalimat wali lagi sesudah Syekh Abdul Qadir.
baru pernah aku jadi wali. Nah kita gak wali, cuma kita wali murid, wali nikah, bukan waliullah. Ada yang tempe agung lagi waliullah. Tuh, di sini lah taklidnya. Makanya mudah-mudahan di akhir zaman kayak sekarang ini Pak, jangan sampai terbawa arus yang bisa menyesatkan diri kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalbu kita dipelihara, jasad kita dipelihara, anggota badan kita dipelihara, keimanan kita dipelihara, sehingga langkah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.